Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Mia. Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan share tentang etnografi in social linguistics. Selamat menyimak ya. Adik-adik, pada slide ini kita akan membahas tentang etnografi for social linguistics. Nah, sebelum kita masuk kepada apa sih guna etnografi dalam social linguistics, we have to know what ethnography is. Etnografi itu berasal dari kata ethos, yaitu yang berarti bangsa atau suku bangsa. Nah, sementara grafin adalah tulisan atau uraian. Jadi secara ringkas berdasarkan dari term ini ya, etno dan grafis itu yaitu uraian atau tulisan yang isinya tentang suku atau budaya suatu bangsa. Nah, salah satu expert yang memberikan pendapatnya tentang etnografi adalah Richards in 1985 mengatakan bahwa etnografi adalah kajian tentang kehidupan dan kebudayaan suatu masyarakat atau etnik. Misalnya tentang adat istiadat, kebiasaan, hukum, seni, religi, dan bahasa. Bidang kajian yang sangat berdekatan dengan etnografi adalah etnologi. Nah, etnologi ini adalah kajian yang membandingkan antara budaya dari berbagai masyarakat atau kelompok. Oke, jadi secara ringkas dapat dibahasakan bahwa etnografi itu adalah kajian tentang budaya kajian tentang suatu etnis atau suatu suku. Nah, we back to ethnography for sociolinguistics. Sociolinguistics generally involves the recording of naturalistic speech in various contexts. Di sini dikatakan bahwa sosiolinguistik itu secara umum di dalamnya melibatkan perekaman cara berbicara secara natural dalam berbagai konteks ya. Kemudian setelah we know ethnography in common, and then ethnography of communication. Ethnography of communication helps to evaluate the social significance of the material recorded. Jadi etnografi komunikasi membantu kita mengevaluasi signifikansi sosial dari materi yang telah direkam. Materi ini maksudnya misalnya pengetahuan budaya, cara berbicara, cara bersikap dalam berbagai konteks. Okay, and then next, ethnography knowledge about social norms governing linguistic choices in the situation recorded helps to understand them. Jadi pengetahuan etnografi inilah nantinya yang kemudian membantu kita mengumpulkan berbagai pilihan bagaimana menggunakan bahasa yang tepat, pilihan kosakata yang tepat, frasa yang tepat dalam situasi atau suatu komunitas tutur yang menganut norma-norma sosial tertentu, sehingga dengan demikian rekaman atau apapun yang tercatat dalam etnografi ini kemudian membantu kita memahami bagaimana cara berkomunikasi dalam suatu komunitas tutur. Nah, adik-adik, kenapa kita harus mempelajari ethnography of communication atau etnografi komunikasi? Nah, ethnography communication studies the ways of speaking or communicating in a speech community. Jadi dalam etnografi komunikasi itu tentu saja kita akan mempelajari tentang bagaimana cara berbicara atau bagaimana cara berkomunikasi dalam suatu masyarakat atau komunitas tutur. Yang kedua adalah bagaimana cara pengguna bahasa menjaga jarak. Proxemic itu proxemic di sini adalah salah satu bentuk nonverbal communication. Ya, kakak ulang. Tujuan dari ethnography of communication ini yaitu agar kita mengetahui jarak, seberapa jauhkah, seberapa dekatkah kita harus berbicara dengan pendengar atau lawan bicara kita dalam suatu masyarakat tutur. Nah, di sini contohnya diberikan adalah orang Italia ya.
orang Italia itu sangat mentoleransi jarak yang lebih kecil dibanding dengan orang Inggris. Nah, dalam situasi agar mereka merasa lebih nyaman. Demikian pun dengan jarak ketika orang minum agar pembicara dapat merasa nyaman. Nah, jadi sebagai summary untuk slide ini, kita bisa bahasakan bahwa etnografi komunikasi itu sangat bermanfaat agar kita mengetahui bagaimana cara berkomunikasi dengan pengguna bahasa dalam suatu masyarakat tutur. Yang kedua, agar kita bisa memahami jarak antara kita sebagai pembicara dan pendengar kita, agar pendengar dan pembicara itu ketika melaksanakan komunikasi merasa nyaman. Setelah kita membahas tentang ethnography of communication, now we come to ethnography of speaking. Teori tentang ethnography of speaking diberikan oleh Delhaims in 1967. He was the one who created the ethnography of speaking, which focuses on describing the ways people use language in the real world. Jadi katanya Delhaims ini adalah penemu dari ethnography of speaking yang fokus pada bagaimana mendeskripsikan cara orang berbicara dalam dunia nyata. Kita akan bahas satu persatu tentang ethnography of speaking. Nah, adik-adik, apabila pada slide sebelumnya kita telah bahas tentang ethnography of speaking founded by Delhaims in 1967, and now we come to the spelled out of the speaking acronym, found in Halliday in 1994. Jadi ethnography speaking ini dimasukkan ke dalam bentuk singkatan dari speaking itu sendiri, SPEAKING, ya, ke dalam bentuk bagan seperti ini untuk memperlihatkan fungsi dari ethnography speaking itu sendiri. Yang pertama adalah setting. S refers to setting, P refers to participants, E refers to ends, A refers to X sequences, K refers to keys, I refers to instruments, N refers to norms, and G refers to genres. Let's see it one by one. S for setting. Jadi apa maksud dari S setting ini, adik-adik? Jadi setting is the place in which the conversation occurring. Jadi untuk setting adalah tempat atau lokasi di mana konversasi atau orang berbicara, baik itu pendengar maupun pembicaranya, take place atau sedang berlangsung, ya. Yang kedua, it's focus on finding out what is appropriate in each setting. Jadi kita di sini fokusnya adalah bagaimana menemukan sebenarnya apa yang tepat dalam setiap tempat komunikasi itu berlangsung, ya. Jadi fokusnya apa? Jadi setting itu tempatnya, fokusnya, kemudian what kind of interaction and reaction should people expect. Jadi reaksi apa? Bagaimana reaksi kita ketika orang berinteraksi, orang bertemu, orang berbicara. Jadi in this case there are 3 points, ya. Yang pertama adalah tempat, yang kedua fokusnya mau bicara apa, pada tempat itu, pada lokasi itu, pada keadaan kondisi itu. Yang ketiga adalah kira-kira reaksi apa yang kita tunjukkan ketika kita berinteraksi dengan lawan bicara kita di tempat tersebut. Misalnya contoh kalimatnya di sini, man, it's hot. Jadi bro, misalnya, ya, ini panas di sini, artinya percakapan ini kemungkinan besar terjadi di luar ruangan, ataukah dalam ruangan tapi air conditioner atau AC-nya tidak on, seperti itu. Next, P for participant. Nah, adik-adik, ketika kita berkata atau berbicara tentang partisipan, maka tentu saja yang dimaksud adalah pengguna bahasa, baik itu pendengar dan pembicaranya.
Jadi di sini siapa yang akan berbicara ya. Yang kedua, apa yang diharapkan atau apa tujuan dari berbicara antara baik itu pembicara dan maupun lawan bicaranya. Yang ketiga, apakah bisa selain manusia juga termasuk di sini, mungkin itu inhuman ya, maksudnya hewan atau apa seperti itu. Kemudian yang keempat, apakah beda hasil atau tujuan komunikasi yang diharapkan antar pria dan wanita. Contohnya di sini diberikan, in North America children should be seen and not heard but in Yanamomo tribes they should be loud and fierce. Jadi contohnya di sini adik-adik, ini contoh partisipan. Kalau di Amerika Utara itu anak-anak harus dilihat dan tidak didengarkan ya. Tapi kalau di Yanamomo, di suku Yanamomo, mereka harus berbicara dengan sangar dan dengan suara yang besar. It's the example of participant. Kalau kita bawa ke sini, mungkin kalau mengacu ke sini ya, ini berkaitan dengan gender. Nah, jadi the sum is, apa yang harus dipahami dari partisipan ini adalah siapa yang berbicara, apa tujuan kita berbicara, apakah hal lain selain manusia, misalnya binatang juga termasuk, dan apakah ada tujuan yang berbeda, atau apakah ada cara berbicara yang berbeda apabila pembicaranya berbeda lawan jenis atau laki-laki atau perempuan. Nah, adik-adik, now we come to ends. Ends di sini bukan artinya berakhir ya. End di sini maksudnya adalah tujuan, atau if I may say, it is a synonym of aims. Jadi end, apa tujuan kita untuk berkomunikasi? Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni the reason for which the speech is taking place. Kenapa percakapan pembicaraan ini harus berlangsung? Yang kedua, tujuan orang untuk ikut berpartisipasi dalam percakapan tersebut. Yang ketiga, hingga sejauh mana tujuan kita menggunakan bahasa yang kita gunakan dalam conversation itu. Apakah kita harus menggunakan bahasa yang formal atau tidak formal? Apakah bahasa sehari-hari ataukah bahasa nonverbal? This is means here towards end. Makanya ini adalah, disinilah intinya kita menggunakan bahasa untuk mendapatkan tujuan dan juga alasan kita kenapa kita mesti gabung dalam pembicaraan itu ya. Now we come to act sequence. Kita akan banyak berbicara tentang speech act atau tindak tutur. Di sini adik-adik, the actual sequence of events. Jadi kira-kira bagaimana urutan pembicaraan kita. Nah, kata apa yang akan kita gunakan, siapa yang mengucapkan kata-kata itu, dan bagaimana urutannya, dan siapa yang akan berbicara duluan, siapa yang mau bicara duluan. Nah, itu maksudnya. Kemudian di sini ada speech act. Speech act itu tindak tutur. Ini banyak dipelajari dalam pragmatik adik-adik ya. Nah, di sini speech act ini mendeskripsikan secara spesifik setiap utterance atau ungkapan-ungkapan kita yang akan membuat people. Di sini tujuan dari speech act ini di sini adik-adik ya, terbagi 4. Yang pertama, command, memerintah. Yang kedua, excuse, minta maaf, minta izin. Yang kedua, excuse, minta izin. Yang ketiga, apologize, minta maaf. And then next, this is very much about the situational condition. Jadi speech act ini tergantung pada kondisi, situasi, emosional di mana speech act ini berlangsung. Jadi simpulan untuk act of sequence ini adalah urutan pembicaraan kita, bagaimana kita membentuk utterance in speech acts dengan tujuan commanding, excusing, apologizing, and etc. Next, we come to key. Nah, key di sini adalah kunci.
Poin terpenting untuk key di sini adalah spirit atau mood dari komunikasi itu sendiri. Misalnya, contohnya di sini a funeral atau ketika seseorang dalam keadaan berkabung. Di sini ada 3 poin yang diberikan. Misalnya yang pertama, behavior atau tingkah laku kita. Jadi in facing a kind of misery atau a kind of sad things, it will be different in one culture to another culture. Jadi sikap seseorang menghadapi suatu kedukaan itu akan berbeda, mungkin di budaya ini bagaimana, di budaya itu bagaimana. Yang kedua, akan ada yang dikatakan dengan sikap atau mood silence, wailing, hired mourns. Jadi akan ada mungkin yang sampai ya bagaimana kalau bersedih, terdiam, sampai merenung, sampai menangis dan seterusnya. Kemudian, is joking or laughing appropriate? Mungkinkah ya kita berbicara, mungkinkah joking atau tertawa atau bercandar-candaria berterima atau diterima pada kondisi situasi itu, dalam komunikasi itu ada yang bersedih seperti itu. Next we come to I, instrumentalist. If we say instrumentalist means that it is the tools, it is the channels. Jadi dengan apa? Apakah harus dengan menulis, dengan berbicara, ataukah dengan memberikan tanda apabila ini percakapan, apabila ini adalah komunikasi nonverbal. Jadi inilah yang dimaksud dengan instrumentalis, yaitu bagaimana caranya mau menyampaikan komunikasi. Is it by speaking, by writing, ataukah by giving a sign? Dan selain itu adik-adik, juga di sini berlaku varieties of language. Varieties of language kita bahas di video yang akan datang. Maybe we can say that it is a jargon atau slang, ataukah ya banyak variasi bahasa yang lain. Nanti kita bahas insya Allah in the next video. Yang kedua, how can you tell a language from a dialect? Bagaimana kita bedakan, bagaimana kita tahu kalau yang kita gunakan atau lawan bicara kita, yang kita temani bicara itu menggunakan bahasa atau bahasa itu berasal dari suatu dialek. Jadi di sini fungsinya instrumentalis, kita ditentukan di sini caranya bagaimana, apakah dia masuk variasi bahasa. Yang ketiga, if two people cannot understand each other, they speak different language. Jadi kita harus pahami bahwa apabila ada dua orang bertemu dan tidak bisa memahami satu sama lain komunikasinya, maka mereka pastinya menggunakan bahasa yang berbeda dalam berkomunikasi. Next, we talk about G genres. In this genres atau jenis-jenisnya di sini adik-adik, it refers to speech, act, or event. Jadi ini mengacu pada jenis-jenis tindak tuturnya. Mungkin saja keadaannya, situasinya dilaksanakan tindak tutur atau percakapan, ataukah mungkin komunikasi itu ketika sedang dalam perkuliahan, ataukah dalam main teka-teki, atau lagi berbohong, atau bergosip, atau lagi ceramah dan seterusnya. Jadi inilah tujuannya genre, yaitu menentukan tindak tutur ini fieldnya atau situasinya di mana. Ya, seperti itu. Kemudian tujuannya pastinya berbeda, ya. Ketika orang lecturing, pasti dia adalah situasi formal dan situasinya adalah very very academic. Kalau riddles, lies, gossip, it will be informal, ya. Kalau sermon pastinya it will be a religious one, seperti itu. What is the difference between a sermon and a lecture, or between a riddle lie? I think I have explained this purpose just now. Nah, adik-adik, pada slide ini we will review the speaking acronym from Halliday. Di sini tadi ada setting, participants, ends, sequence, key, instrumentalities, norms, and genres, ya. Jadi setting itu tempatnya, waktunya, ya seperti tadi kakak bahasakan. Partisipan adalah pembicara dan juga pendengarnya. Ends adalah tujuannya.
Act adalah urutan apa yang dibicarakan atau urutan pembicaraan kita. Key-nya adalah mood-nya, seperti itu adik-adik, manner-nya, spirit-nya. Instrumentalist yang itu tadi kita gunakan channel-nya, bagaimana caranya, dengan style of speech yang tadi kakak kasih contoh, misalnya tadi jargon ataupun mungkin slang language. Norms-nya adalah norma-normanya ada, atau attitude-nya atau behavior-nya. Genre adalah types-nya, misalnya tadi sermon ataukah dia formal tidak formal di perkuliahan ataukah lagi dengar acara gosip dan seperti itu. Nah, adik-adik, I think that's all for the ethnography of for sociolinguistics. See you in another video. I hope you understand what I've explained. Kalau ada kiranya yang adik-adik belum paham, silahkan kasih komen di bawah, or you may send me text through Facebook. Love you all. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.